Bayangkan Jakarta pada pertengahan 1950-an. Demokrasi liberal sedang bergelora, namun di balik gemerlap jabatan dan retorika pembangunan, ada transaksi sunyi yang menggerogoti fondasi negara. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah catatan dingin tentang bagaimana kekuasaan diperdagangkan dan bagaimana hukum akhirnya mengetuk pintu rumah seorang menteri. Pada masa itu, Mr. Djodi Gondokusumo berada di puncak karirnya. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastro Amidjoyo 30 Juli 1953 hingga 11 Agustus 1955 dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Nasional atau PRN. Namun, di balik wibawa jabatannya terjadi sebuah skema yang diam-diam berjalan. Seorang penguasa asal Hong Kong bernama Bong Kim Chong atau Bong Siang Chong membutuhkan perpanjangan visa tinggal di Indonesia. Pada perpanjangan kedua, Menteri Djodi secara eksplisit membuat catatan tegas. Ini adalah perpanjangan betul-betul yang terakhir untuk jangka waktu 1 bulan, namun janji di atas kertas itu ternyata sangat rapuh. Ketika Bong mengajukan permohonan perpanjangan visa kunjungan yang ketiga selama 2 bulan, lampu hijau menyala. Menteri Djodi menyetujui usul tersebut yang disampaikan oleh orang kepercayaannya, Soebagio. Keputusan ini diambil meski telah ada peringatan keras dari Supadi, Kepala Jawatan Imigrasi Pusat. Lantas, apa yang membuat birokrasi yang seharusnya ketat ini tiba-tiba menjadi longgar? Faktanya terungkap, urusan visa itu berjalan mulus karena adanya fulus sebesar Rp20.000. Uang tersebut diterima oleh Subagio, yaitu sekretaris pribadi yang tinggal di kamar belakang pavilion rumah terdakwa, dan Notopuro yang bertindak sebagai perantara dari Bong. Jaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro menduga keras uang pemberian pengurusan visa tersebut tidak masuk ke kantong pribadi semata, melainkan digunakan untuk pembiayaan Partai Rakyat Nasional atau PRN yang diketuai oleh Mr. Djodi sendiri. Skandal ini tidak bisa dikubur selamanya. Pada tanggal 12 Agustus 1955 pukul 16.15, hanya beberapa jam setelah pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap, ketegangan memuncak. Truk Korps Polisi Militer atau CPM mendatangi rumah Mr. Djodi Gondokusumo di Jalan Tuku Umar nomor 44 Jakarta Pusat. Penangkapan ini dilakukan atas perintah langsung yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Suprapto, sosok yang dikenal tegas dan menolak intervensi politik, bahkan dari Perdana Menteri sekalipun. Djodi dibawa ke markas besar CPM di Jalan Guntur. Tanpa membuang waktu, beberapa jam setelah penangkapan, petugas Kejaksaan Agung menggeledah sebuah rumah di Jalan Kenari nomor 22 Jakarta yang biasa dikunjungi oleh Djodi. Hasilnya sangat mengejutkan. Di dalam brankas ditemukan uang tunai sebesar Rp135.000. Sidang dimulai, suasana mencekam. Mr. Djodi tidak tinggal diam di depan majelis hakim. Ia mencoba menyangkal keterlibatannya dengan argumen hukum yang cukup licin. Ia berdalih bahwa sebagai seorang menteri, ia tidak bisa dijerat dengan kualifikasi pegawai negeri sebagai yang diatur dalam pasal 418 dan 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun, Mahkamah Agung tidak terkecoh oleh status jabatan. Dalam pertimbangan perkara nomor 1/1955/MA/PID, Mahkamah Agung menjatuhkan logika hukum yang menampar keras. Cukup petunjuk bahwa di dalam hal pemberian izin menetap untuk Kim Bong Chong dan bersangkut paut dengan itu hal penerimaan Rp20.000 oleh Subagio dari Bong Chiang Chong dengan perantara Notopuro, terdakwa bekerja sama yang erat dan sadar dengan Subagio dan Notopuro. Mahkamah Agung menegaskan, terdakwa mengetahui, setidaknya dapat menyangka, bahwa uang tersebut dihadiahkan berhubung dengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatannya sebagai Menteri Kehakiman.
yang berwenang untuk memberi izin menetap di Indonesia bagi orang-orang asing. Pada 2 Januari 1959, Palu Hakim diketuk. Mr. Jody Gondokusumo dinyatakan bersalah melakukan korupsi atau suap dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Seorang mantan menteri kehakiman resmi menjadi narapidana, namun kisah ini memiliki akhir yang memancing tanya. Beruntung bagi sang mantan menteri, Presiden Soekarno memberikan gerasi. Akibatnya, hukuman 1 tahun tersebut dipangkas secara drastis. Mr. Jody Gondokusumo akhirnya hanya menjalani masa tahanan selama 1 bulan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Kasus ini tercatat dalam sejarah sebagai bukti tak terbantahkan bahwa kasus suap terhadap pejabat tinggi negara sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1950-an. Ini bukan tentang memihak pemerintah atau rakyat. Ini adalah catatan fakta tentang Rp20.000 yang mengubah keputusan negara, tentang jaksa agung yang berani menentang arus, tentang alasan hukum yang coba dibelokkan, dan tentang vonis yang akhirnya direduksi oleh kekuasaan tertinggi. Sebuah pelajaran dingin yang menggantung di udara ketika kekuasaan dan uang bertemu di ruang tertutup. Apakah hukum benar-benar buta atau hanya berkedip sejenak? Alkisah di sini. Sampai jumpa.